Ya, bisa jadi ya karena kita melakukan sholat yang banyak, puasa yang banyak, bisa jadi puasa kita gak ikhlas. Tapi perjalanan kita dari rumah kemari dengan niat yang kuat untuk ilmu, Allah akan catat itu menjadi amal yang sangat disukai Allah. Kemudian selawat berikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sama-sama kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu saya ingatkan ketika dalam sebuah pengajian, karena ini bertepatan dengan hari Jumat, ya ada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, akhiru as-salat alayya faman fa'ala dzalika fa innahu syahidun wa syahidun yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Jadi perbanyaklah salat padaku pada hari Jumat dan malamnya, maka barang siapa yang melakukan itu, sungguh aku akan menjadi saksi baginya dan akan menjadi pemberi syafaat baginya di yaumil mahsyar nanti. Jadi Rasulullah itu adalah orang dalam bagi kita. Jadi kalau misalnya dalam bekerja saja, ya itu kan harus ada siapa yang kita kenal di dalam untuk bisa mempromosikan kita, untuk bisa memperkenalkan kemampuan kita. Kalau orang nggak tahu nggak dipakai. Padahal kita kemampuannya mungkin kecil sesuai lah, persyaratannya sesuai. Tapi karena nggak ada yang kenal, kita tidak diketahui. Jadi ya lewat aja nanti jadi seperti itu. Maka Rasulullah nanti akan menjadi orang lewat. Oh si Fulan masukkan. Kenapa? Karena dia banyak melakukan salawat kepada masa hidupnya. Nah, jadi perbanyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi nanti mulai ke depan bisa tuh diagendakan salawatnya setiap hari atau per minggu atau setiap hari ya, berapa kali bisa. Jadi kan amal khusus kita. Nah, ya kalau atau hanya usahanya hari Jumat aja, yang hari yang lainnya istighfar boleh. Jadi target saja setiap Jumat itu kita salawatnya berapa? 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, seberapa suka. Karena pekerjaan kita pekerjaan sangat mudah, tidak membutuhkan energi, tidak berkeringat, hanya lidah saja. Kita ketika berbicara dengan orang bisa kita berbicara sampai sejam 2 jam, apalagi ngomongin orang kan gitu kan. Paling gosip tentang berita baru yang pulang bisa kita 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi kenapa ketika salawat itu tidak bisa? Jadi kenapa sekarang kita ganti pekerjaan itu menjadi pekerjaan salawat? Ya, merupakan kebahagiaan bagi saya ya bisa berkenalan dengan kampung sebelah ya. Kalau ini kampung apa? Kopelma ya. Kopelma Darussalam, saya di Rukoh. Jadi tempat tinggal saya pas di lorong depan Mensarukoh, lorong Ridho Silah. Nah, jadi ya bentar saja sebenarnya. Jadi ini memang daerah-daerah jajahan, bukan daerah jajahan ya, daerah yang sering dilalui. Ya, baik Ibu, untuk ya mungkin usia saya masih muda, sebenarnya bukan ingin mengajari tapi ingin berbagi. Ya, berbagi tentang apa yang saya baca, tentang apa yang sudah pernah saya pelajari. Semoga nanti apa yang saya lakukan hari ini juga bermanfaat buat saya nanti, menjadi tabungan begitu. Ya bisa jadi apa yang saya katakan belum saya amalkan, artinya saya tidak terlalu expert juga di bidang ini, tapi setidaknya saya sudah berbagi, saya sudah memberitahu kepada ibu-ibu semua di sini untuk diamalkan. Nah, sesuai dengan permintaan kepada saya tentang tema hari ini, urgensi mendatangi majelis tabligh ya, majelis ilmu. Nah, jadi sebenarnya menuntut ilmu itu kan tidak mesti harus di sekolah formal, ya. Menuntut ilmu itu dalam kondisi apapun kita bisa lakukan. Salah satunya seperti ini. Ini kan majelis ilmu namanya. Ya, kita melakukan sebuah kegiatan di mana di dalamnya ada kegiatan belajar mengajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Maka seperti yang saya katakan tadi, ini tidak akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Jadi jangan lupa kita datang. Jadi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kun aliman au muta'alliman au muhibban wa takun raji'an. Ada lagi yang keempatnya, maaf, kun aliman au muta'alliman au muhibban au sami'an wa takun khalisan.
Jadilah kamu orang yang mengajar, atau yang belajar, atau yang mencintai, atau yang menjadi sebagai pendengar. Karena semuanya itu ada kebaikannya, semua itu mempunyai kebaikan. Waratakun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu maksudnya adalah tidak masuk pada keempat kategori tadi. Jadi orang yang ngajar juga enggak, jadi orang yang belajar juga enggak, jadi orang yang mencintai juga enggak, jadi orang yang mendengar juga enggak. Datang dia kemari cuma dengar dan tidak diamalkan apa yang kasih tahu, tapi dia punya pahala untuk pekerjaan dia hari ini. Dia tidak datang, bisa jadi ya, tidak datang tapi dia hadir di luar aja, dia suka. Itu juga sudah menjadi sebuah pahala. Tidak menghalangi orang untuk datang ke majelis ilmu, itu namanya muhibban. Mencintai itu ada pengajian di madrasah, datang ramaikan, walaupun sebenarnya nggak pergi gitu. Dia tidak memprovokasi untuk tidak hadir, itu pun dapat pahala. Ini kan berarti keberadaan majelis ilmu ini punya punya nilai, punya keutamaan yang sangat penting. Di mana Allah ini pernyataan Rasulullah, ya, ini pernyataan Rasulullah. Nah, maka nanti dalam Al-Quran itu kan jelas juga ya, tentang keberadaan majelis ilmu. Kita bisa lihat di surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu tafassahu, gimana ayatnya saya lupa. Yafsahu, hai orang-orang yang beriman, berlapang-lapanglah kamu di suatu majelis. Jadi kalau misalnya ini ada yang datang majelis penuh, jadi silakan merapat serapat-rapatnya sampai yang datang itu bisa duduk dalam. Jadi ceritanya pada masa Rasulullah itu kan selalu mengadakan majelis ilmu. Jadi setiap orang yang datang itu kan duduk di depan, bahkan segala macam jarang-jarang sesuai dengan kenyamanannya. Nah, jadi pada suatu hari ada datang seorang laki-laki masuk dan dia berdiri tidak ada tempat. Nah, jadi turunlah ayat surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, katanya kasih dia tempat, kasih tempat. Jadi yang tafassahu yafsahu lakum. Jadi berlapang-lapanglah maka Allah akan melapangkan kamu. Nah, jadi itu perintah. Kemudian kelanjutan daripada ayat ini adalah ya Allahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu dan beberapa derajat. Jadi ada juga dalam ayat-ayat yang dikatakan oleh Allah, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang mengetahui itu tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang belajar itu tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Nah, maka kewajiban belajar itu selalu dituntut sampai akhir hayat dan tanpa batas. Jadi untuk sekarang ini bagaimana cara kita menuntut ilmu, karena memang kita sudah punya kegiatan masing-masing. Karena faktor usia kita memang kita tidak begitu sekolah formal lagi. Inilah salah satunya. Ya, mengadakan majelis ilmu dan kita meramaikan majelis ilmu. Karena semua informasi tentang peningkatan spiritual, tentang kehidupan, tentang yang lain-lainnya ada di sini. Kan tidak mungkin kita di majelis ilmu itu gosipin orang, kan gitu kan? Tidak mungkin kita dalam majelis ilmu itu kita ngomongnya tentang ngomongnya tentu terkait dengan ilmu. Disitulah kebaikan itu muncul. Disitulah keutamaan majelis ini menjadi ada. Jadi kita berpikir setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulan, setiap tahun itu tentang dunia, tentang pekerjaan, tentang profesi kita sebagai apa. Dari pagi sampai sore kan gitu. Pertanyaannya, kapan kita bisa menyempatkan diri kita untuk menggunakan ruh kita? Ya, kapan kita punya waktu untuk mengisi waktu kosong kita dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini? Baik itu sebagai pengajar, baik itu sebagai yang belajar, baik itu sebagai yang mendengar atau yang mencintai ilmu. Makanya sudah bagus kalau misalnya kita melakukan atau mengadakan kegiatan walaupun seminggu sekali.
Cukuplah ini untuk mengisi roh-roh kita yang kering. Cukuplah ini untuk mengisi roh-roh kita yang haus. Nah kadang kita tidak tahu, ya kadang ya. Kenapa kita tidak tahu? Karena orang tidak memberitahu kesalahan kita kan itu. Ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, ada sesuatu yang salah yang kita kerjakan, tapi orang tidak mengatakannya secara langsung. Bisa jadi, ya Allah menegur kita melalui majelis ilmu. Ketika disebutkan ayat tadi, kita sebutkan ayat, ketika disebutkan hadis, kita merasa tersentuh. Itulah penyampaian Allah melalui majelis ilmu. Itulah yang Allah ingin kasih tahu. Oh berarti saya kayaknya selama ini merasa sombong, misalnya merasa angkuh, saya merasa kurang dalam hal ini saya. Jadi kita orang sebenarnya tidak tahu kondisi kita seperti apa, tidak tahu keadaan kita seperti apa, tapi secara tiba-tiba kita merasa sadar, saya kayaknya kurangnya di sini. Dan hal itu kita dapatkan di majelis ilmu. Kalau kita tidak mengikuti majelis ini, dari mana kita dengar nasihat-nasihat seperti itu? Kalau tidak kita melakukan majelis ini, dari mana ayat-ayat itu ayat-ayat yang dijelaskan itu bisa kita ketahui? Jadi ini menjadi pekerjaan hari ini ya. Mengadakan majelis ilmu itu menjadi sangat penting. Satu saja dalam seminggu, satu hari saja dalam seminggu, tidak perlu setiap hari. Jadi pencarian kita terhadap dunia itu mungkin kita banyak menghabiskan waktu di situ. Yang kalau misalnya kita mencari dunia ya selesai kita dengan dunia. Tapi kalau kita mencari untuk akhirat, dunia dapat, akhirat juga dapat. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-ukhra fa'alaihi. Barang siapa yang mau dunia di dalam genggamannya harus dengan ilmu juga. Barang siapa yang mau akhirat di dalam genggamannya harus dengan ilmu juga. Barang siapa yang mau kedua-duanya harus dengan ilmu juga. Jadi itu menjadi sangat penting. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW, para ini faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Penuntut ilmu wajib. Jadi katanya itu faridah itu sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Nah, jadi sini nih kuncinya. Kan kita perempuan ya, muslimin dan muslimat. Itu jelas sekali dalam hal menuntut ilmu itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi hanya untuk laki-laki saja, tapi perempuan juga punya peran penting dalam hal itu. Jadi jangan merasa kita perempuan apa, bukan biasanya. Jadi kita jangan merasa kita tidak bersaing dengan laki-laki dalam hal ilmu. Dulu pada masa Rasulullah, ya pada masa Rasulullah itu ada majelis ilmu sendiri, ada majelis ilmu, dan itu dihadiri oleh para sahabat. Ya para sahabat. Jadi kan perempuan tidak mendapat tempat, bukan tidak mendapat tempat sebenarnya. Ya ada. Dibebaskan untuk umum, tapi para sahabat yang laki-laki itu menjadi mayoritas, sehingga mungkin perempuan agak sungkan hadir ke majelis yang mayoritasnya laki-laki, sehingga mereka protes ya. Para perempuan pada masa itu protes ya, Rasulullah kapan waktu untuk kami? Sehingga ketika ada perempuan protes, sehingga Rasulullah membuat majelis khusus untuk perempuan. Jadi pada masa Rasulullah pun ada itu kajian-kajian terkait dengan haid misalnya, itu Rasulullah mengkhususkan kepada Aisyah, kamu kalau bertanya tentang keperempuanan tanya Aisyah. Jadi pengkajian keilmuan pada masa Rasulullah itu hidup dan sangat meriah, dan perempuan-perempuan berbondong-bondong ke majelis ilmu hanya untuk mendengarkan ilmu dari Rasulullah atau dari Aisyah terkait dengan. Nah, jadi tidak terbatas hanya kepada laki-laki, tapi muslimat, perempuan muslim
juga wajib untuk menuntut ilmu. Jadi kalau mereka punya kajian di khutbah Jumat, ya kan khutbah Jumat kan pasti ya. Selain sholat yang merupakan sebuah kewajiban, tapi ada khutbahnya juga di situ yang menjadi sebuah rukun. Itu kan untuk mengisi rohani setiap minggu. Lalu perempuan kalau kita nggak buat juga kajian-kajian yang khusus sama perempuan, kapan? Ya, karena belum lagi dengan pekerjaan rumah yang penuh. Kalau kita tidak memberikan waktu khusus untuk majelis ilmu, kapan lagi kan begitu? Kapan lagi? Ya, kemudian juga salah satu keutamaan dari menghadiri kajian ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah, Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Jadi man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu kan hadis-hadis yang kita hafalkan pada anak-anak TK, SD kan begitu. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman. Barang siapa yang menempuh perjalanan itu dengan jalan ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, jadi keberadaan orang yang menuntut ilmu itu selalu dalam diri Allah. Orang-orang kalau selama dia statusnya sebagai orang yang belajar ilmu, Allah selalu akan meridhoi jalan dia menuju surga. Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Jadi seperti yang saya katakan di awal, bisa jadi ya kecintaan kita terhadap ilmu, kita tidak menghalangi orang datang ke majelis ilmu, kita hadir, kita yang mengajar atau kita yang belajar, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Nah, ini hadis Rasulullah. Bisa jadi seperti saya katakan tadi, ketika kita punya niat datang dari rumah, ya, oh hari ini ada kajian, jadi ada sebuah bencana di negeri nanti apa yang menang kita dengar, dan datang kita itu karena kerelaan, karena kita suka, tidak ada satu halangan pun yang menghalangi langkah kaki kita. Jadi semudah itulah Allah melangkahkan kaki kita ke surga. Jadi selama kita dari rumah sampai ke tempat majelis ilmu itu dalam niat untuk ilmu, maka selama itulah, ya, semudah itulah nanti jalan kita ke surga. Itu janji. Tapi niatnya dulu, bukan nanti kajian ilmu cuma datang untuk membanding-bandingkan atau cuma melihat kesimpulan atau cuma ingin. Memang tujuannya juga untuk ilmu, bukan untuk tujuan yang lain. Maka saya bisa katakan ini bisa jadi menjadi pemberat mizan kita di yaumil mahsyar nanti, kalau niatnya bagus, kalau niatnya betul, kalau niatnya ikhlas, kalau niatnya ya ringan saja, ingin menghadiri majelis ini. Kemudian juga, nah, sesuai dengan yang tadi saya katakan di awal, ya, ada hadis juga. Ini kan malaikat itu ada di mana-mana kan ya, dan satu ruang ini penuh dengan malaikat. Dan sejumlah malaikat yang ada akan mempersaksikan dan memberikan ketenangan, kemudahan untuk orang yang belajar, untuk orang yang mengajar, untuk orang yang mendengar, dan untuk orang yang mencintai ilmu. Makanya saya katakan semua pekerjaan kita hari ini dipersaksikan oleh malaikat, dan malaikat akan menjadi saksi. Dia dulu pernah ikut majelis ilmu dan niatnya waktu itu pas, betul, bagus, ringan dan segala macam. Malaikat akan menjadi saksi. Ya, dimudahkan oleh malaikat, dimuliakan oleh malaikat. Malaikat sendiri memuliakan orang-orang yang belajar ilmu. Orang-orang yang belajar ilmu mendapat ketenangan juga rahmat. Jadi ketika kita pulang kita merasa tenang. Kenapa? Roh kita itu terpenuhi kebutuhannya. Roh kita itu tidak lagi kering. Ya, orang kalau tidak ada majelis ilmu, tidak menghadiri majelis ilmu, ya ini kan di mana di dalamnya kita diskusi keilmuan, jiwanya kering. Dunianya terpenuhi, tapi untuk kebutuhan akhiratnya, dirinya spiritualnya itu
Hatinya menjadi tidak tenang. Kenapa? Karena selalu diselubungi oleh dunia. Nah, jadi dari sinilah kita tahu kita bisa membatasi kebutuhan kita terhadap dunia sampai batas mana. Dari sinilah kita mengkaji tentang akhirat, tentang kebaikan, bagaimana harus berbuat, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menentukan. Karena ada kontrol kan ini, ada kontrol. Dan informasi yang ada setiap dalam kajian ilmu itu beda-beda. Ya hari ini kita membahas tentang pentingnya baca ilmu. Minggu depan, minggu yang lain mungkin ada lagi yang lain memberikan tentang keutamaan baca Al-Quran. Kemudian ada lagi yang mungkin yang membahas tentang tafsir, ada lagi yang bahas fikih. Itu kan semuanya ilmu. Dulu mungkin kita tidak sempat karena background atau latar belakang pendidikan kita kan tidak semuanya ilmu agama. Nah, jadi kebutuhan kita terhadap agama kan kurang. Maka inilah kesempatan kita. Ya kenapa seperti itu? Karena memang dikotomi ya, masa penjajahan itu dikotomi pendidikan itu kan mempengaruhi kita hari ini. Ada man, ada min, ada STK, ada min, ada SMP, SMA, ada man. Kan sebenarnya kenapa harus seperti itu kan begitu? Dengan jam belajar agama yang dikurangi sehingga yang SD itu harus memberikan pelajaran agama yang sifatnya ekstra. Atau misalnya yang di tingkat tingginya misalnya di kampus ada UIN, ada Ujiah, UIN yang kajian keagamaan banyak, Ujiah yang pelajaran agama juga sedikit, yang lebih sains kan, yang kebanyakan sainsnya gitu. Sehingga para mahasiswa itu harus membuat majlis-majlis seperti ini untuk mendalami kajian keilmuan terkait dengan fikih. Itu memang maka itu kan salah satu cara yang dilakukan. Keberadaan majlis ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kita terhadap ilmu yang tidak diajarkan sekolah formal. Kita punya latar belakang yang berbeda kan begitu. Kita masing-masing kita punya latar belakang mereka. Ada mungkin latar belakang agamanya cukup kuat, sehingga dia banyak belajar hadis, banyak belajar ayat, banyak belajar fikih, banyak belajar tafsir dan yang lain. Tapi ada yang kita backgroundnya keagamannya itu tidak mencukupi. Maka inilah menjadi solusi bagi kita ya, untuk kebutuhan kita terhadap ilmu tadi. Kemudian juga ya ada hadis lain yang merupakan keutamaan kita menghadiri majelis ilmu. Hadis yang mungkin sering kita dengar ya. Jika mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathah. Kalau manusia mati, dia hanya meninggalkan 3 hal saja. Ya kan? Dia hanya meninggalkan 3 hal saja. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan waladun shalihun, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Sedekah jariah. Nah, jadi kalau ya jelas ya, kalau kita punya harta, kalau harta itu ingin dibawa mati, salah satu jalannya adalah sedekahkan. Jangan dihabiskan semua kebutuhan dunia, sedekahkan. Nah, kalau perlu buat amal rutin misalnya. Amal khusus, amal yang rutin yang kita kerjakan setiap hari. Kita perlu itu. Apapun dia sesuai dengan potensi kita. Jadi gini, kita ya dalam berkehidupan sosial, dalam bermasyarakat, terkadang ada kesalahan yang tidak kita sengaja yang saja itu mencelakai kita. Terkadang ada musibah-musibah yang besar yang bisa saja datang kapan saja. Ya, kecelakaan, tabrakan, dan segala macam kekhilafan. Maka untuk menjaga kita dari mara bahaya, dari kekhilafan, dari kesalahan-kesalahan, kita perlu melakukan satu amal yang khusus, yang rutin, yang kita kerjakan setiap harinya. Amalan-amalan yang ringan. Misalnya ya, sedekah tadi.
Jadi kita punya komitmen sedekah setiap hari berapa misalnya 10.000, 20.000 atau 100.000, atau katakan sedekah setiap Jumat 200.000 atau 100.000. Sekali lah sesuai dengan kemampuan, tidak ditentukan nominalnya. Tapi itu menjadi sesuatu yang rutin. Kenapa saya katakan rutin? Artinya setiap hari terus menerus, dan pada akhirnya kita merasa pada tahap butuh melakukan pekerjaan itu. Kita butuh bersedekah setiap hari. Kenapa? Kalau nggak sedekah susah, ada yang kurang. Kita merasa tidak tenang, nggak tidur. Lupa sedekah hari ini. Lupa sedekah kemarin. Kalau hari ini kan masih bisa. Lupa sedekah kemarin. Jadi perasaan bersalah, perasaan galau, gundah dan yang lain, sampai kalau bisa ya kita sampai pada batas perasaan seperti itu untuk melakukan amalan itu. Nah, itu satu contoh. Atau misalnya sholawat satu hari 3.000 kali kita targetkan pagi, siang, malam, atau paginya itu kita kosongkan waktu untuk melakukan pekerjaan itu. Atau istighfar, atau baca Quran satu hari satu halaman, atau satu hari satu juz, lah seberapa mampu. Kalau kita punya waktu banyak, kenapa nggak banyak kan gitu? Tapi persyaratannya harus continue, persyaratannya harus konsisten, harus terus menerus. Karena apa? Karena dengan seperti itu, itulah yang menghalangi kita dari kesalahan, dari mara bahaya, dan dari hal-hal yang sifatnya buruk untuk kita. Ketika kita tersalah, Allah akan mengingatkan. Kenapa? Karena Allah punya alasan, dia punya amalan baik yang dipertahankan setiap hari. Jadi tetapkan dia dalam kebaikan. Maka Allah akan tetapkan kita selalu dalam kebaikan. Kenapa? Karena satu amalan kecil tadi. Makanya kata Allah, ya, melalui Rasulullah, ahabbul a'mal indallahi dawamuhu wa in qalla. Pekerjaan-pekerjaan yang disukai oleh Allah itu adalah pekerjaan yang dawamuhu wa in qalla, konsisten walaupun kecil, konsisten walaupun sedikit. Sedekah setiap hari walaupun 2.000 silahkan, 2.000, Jadi itulah yang akan menetapkan kita nanti dalam kebaikan-kebaikan. Manusia itu kan memang tempatnya lupa dan salah. Nah, karena itu dia harus membentengi diri dia. Cara membentenginya lakukan pekerjaan-pekerjaan baik setiap hari itu. Supaya pekerjaan baik itu selalu menempatkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Caranya seperti apa kan begitu? Bagaimana cara memilih amalan itu? Caranya adalah kenali potensi diri kita. Kita bisanya apa? Kalau orang bisa sedekah, kita tidak bisa sedekah, jangan dipaksa bersedekah. Karena apa? Karena jatuhnya nanti nggak konsisten. Kalau orang bisanya puasa, jangan paksa untuk berpuasa Daud, jangan paksa untuk berpuasa Senin Kamis. Karena apa? Karena jatuhnya nggak konsisten. Kalau orang bisa salawat, jangan paksa kamu untuk salawat juga kalau memang kita tidak menjiwai salawat itu, karena jatuhnya tidak konsisten. Maka di sini caranya adalah kenali potensi kita. Kita sukanya apa, kita bisanya apa, sesuai nggak dengan waktu kita, sesuai nggak dengan kemampuan kita. Kita paksa puasa sementara fisik kita lemah, sementara fisik kita tidak mengizinkan kita untuk berpuasa, kan bisa saja kita paksa puasa untuk memilih amalan sunnah dari dunia, kan tidak malah sakit, malah kan nggak pas juga gitu. Nah, jadi lihat apakah kita punya waktu lapang, apakah kita bisa menjiwai pekerjaan itu, apakah memang kita suka dengan pekerjaan itu. Jadi pilih satu apa saja. Jadi Allah, ya, sebanyak Allah menurunkan rezeki yang ada di dunia ini, sebanyak itulah perbuatan baik yang ada, apapun ya. Ya tinggal pilih aja, tinggal pilih. Bisa jadi masuk surga tadi bukan karena sholat dan puasa kita, bukan karena ibadah wajib, tapi karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Karena ibadah sunnah yang kita lakukan itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kualitas yang luar biasa di mata Allah, sehingga Allah masukkan kita ke surga bukan karena perbuatan wajib, tapi karena perbuatan itu.
Nah, kita harus pilih siapapun. Oh, kita suka datang ke majelis ilmu, jadi semua majelis kita datangi, semua orang kita ajak, silakan. Kita suka mengajar, silakan ajarkan kebaikan, jangan sampai ada niat ria di situ, jangan ada sampai niat yang lain di situ. Ajarkan. Jadi pernah ada suatu kisah ya, para sahabat itu kan macam-macam ya, terkait dengan amalan ini tadi. Jadi ada sahabat yang puasanya kuat, ada sahabat yang sholatnya itu gak berhenti. Ada sahabat yang sedekahnya luar biasa. Jadi